Tamasya kemana? Tamasya kau biarin. Pulang-pulang jadi lebaran gua harus swab. Tamasya ke Senayan ini. Oh iya, karena lagi demo ya? Lagi demo. Iya, ya oke. Wah ya lagi panas Omnibus ya. Law gitu. Wah, balik lagi kita. Jumpa lagi. Kalau kemarin-kemarin kan teman-teman kita udah bahas hukum, termasuk bahas Sunda Empire, percintaan juga. Dan hari ini ada tamu spesial dan kita juga langsung ke rumahnya ya. Iya, biar ganti suasana. Ini Pak Win ini kayaknya belum makan ini. Apa itu? Volumenya itu kok agak kecil gitu. Oh gitu. Iya. Kurang besar. Iyalah, atau karena habis Ngocok. Oh. Ngocokin kita. Ngocok. Oh, kenalan sama ini gitu dong. Tapi Iya. kita dulu. Halo, saya Fadli. Ya. Fadlison. Itu kontroversi. Kontroversi itu kayaknya. Tapi sesama orang sekampung sih. Oh, sama. Oh, sama orang Atau sekampung. Muhammad Fadli. Nah, Pemimpinmu, promotor kamu. Dia yang tahu. Promotor dia. menurut S3. dia, sama aku juga tahu. Mudah-mudahan mudah-mudahan kuliahnya cepat lulus ya. Iya. Amin, amin. Amin. Jadi Fadli adalah seorang musisi, seniman, Ya, musisi, ya. benar. Yang merintis karir dari mulai bawah sampai ke pencapaiannya saat ini lah gitu. Emang pencapaiannya apa? Ya nanti dijelaskan Iya. sendiri. Saya juga nggak tahu pencapaiannya. Tenang dahulu gitu ya. Aduh. Ya tadi kita kan perjuangan ya, kita mau tadi perjalanan ke sini macet-macetan, Lawan demo, demonstran itu demonstran, udah ya. memenuhi bumi Bekasi. Antariksa. Lewatin buaya nggak? Kayak lintang gitu kan kalau kesini tuh lewatin buaya dulu gitu. Lintang sungai. Sebenarnya enggak ya? Enggak sih kayaknya. Enggak. Cuma memang macet. Soalnya saya kesini kan sama buaya, nggak enak kalau Oh lewatin iya, buaya. benar juga. Oke. Ya Allah, Bapak dibully. Oke, fine. Terus ada pertanyaan apa? Ya mungkin karena kita sudah berada di kediamannya musisi papan atas di Bekasi yang karyanya itu sudah melegenda. Ada papan atas. Nah, maka dari itu kita coba kolaborasi terkait dengan doktrin-doktrin yang kita tanamkan pada pemirsa di rumah terkait dengan percintaan, hukum, dan kegaringan sesuatu hal yang Konten kita ini yang nggak jelas ya. Hakiki. Yang jelas sih kalau saya sih nanti pasti menyisakan sesuatu yang mungkin menarik ya. Karena Ya. kan gini, kita kebetulan bertiga ini sama-sama dari luar ya, nggak Ya, masuk luar. ke Jakarta, bukan orang original gitu, bukan orang asli Jakarta. Dan teman-teman mengerti lah gimana susahnya Jakarta ya. Kayak ada gium kayak ya di Jakarta ini orang itu punya gaji 10 koma. Iya. Tanggal 10 udah koma. Di perjuangan itu luar biasa gitu. Nah, nanti kita cerita kehidupan juga karena Fadli banyak cerita Oh iya. inspirasi. Gimana Iya. nih? Berarti kita mau termehek-mehek atau gimana? Nanti. Oh Nanti ya ada sesinya ya. Oke. Ya, sekarang ya mungkin ke bidang kita dulu ya, bidang kita dibongkar sama musik. Iya, iya. Sama musik. Ini kan ceritanya ini adalah hostnya, ini saya co-hostnya. Jadi saya membantu beliau untuk mendelivery pertanyaan karena udah panik ini, kayaknya udah nggak seperti biasanya. Oh gitu. Karena ini berkunjung di kediaman teman SMA-nya, Nah, takut saya. aibnya terbuka. Waduh. Wah, enggak sih. Waduh. Enggak. Ini Babak yang ganteng. dinanti. Jadi ini yang dinanti-nanti Babak tampan nih. oleh netizen. Netizen tuh suka yang viral-viral, yang skandal-skandal. Skandal jepit atau Itu sendal ya. Sendal. Kebetulan gini, kalau sama Erwin saya kebetulan kita satu kampus dan lagi sama-sama kuliah gitu kan. Ya. Kalau Fadli itu teman SMA saya gitu. Hmm. Yang saya tahu sih beliau itu aktif di basket gitu dan memang udah main biola kan saya. Belum ya? belum. Oh, basket ya? Basket ya sampai lulus. Basket. Sebenarnya main biola bukan cita-cita sih sebenarnya gitu. Oh, betul. Kenapa? Malah ya pelarian lah. Aduh. Tapi ini pelarian yang sukses tuh. Pelarian yang sukses tuh dia. Kalau kayak Sekarang punya biar boleh lah promosikan. Punya satu Bentar. Oh, Ini saya ada hal yang menarik ini. Apa itu? Saya kan dalam melihat orang itu kan saya nggak cuma melihat apa yang terucap secara verbal, tapi tekanan dan niat untuk mengucapkan itu sangat apa ya? Punya warna. Nah, ketika dia bilang pelarian yang ternyata ujungnya itu adalah suatu karir, Iya. achievement yang sangat luar biasa ya. Di situ saya menjadi apa ya? Mendapatkan inspirasi bahwa
ketika kita berlari maka itu adalah kesuksesan yang hakiki. Wis. Maka dari Nah. itu ada suatu budaya yang namanya kawin lari. Nah, capek tapi. Nah, tapi kesuksesan. Oh gitu. Yang penting lari, yang penting lari. Yang penting Yang lari. penting lari. berarti ada pengalaman pribadi Iya bisa jadi. Iya. Bisa jadi dia sering kawin lari. Lari Kawin dari lari. kenyataan. Capek itu. Idola janda yang Kenapa janda ya? Karena janda juga gitu. Iya. Jadi janda statusnya jadi janda. Oh iya, kenapa jadi disebut lari itu? Kalian sebenarnya Pengen jadi apa sih? Kecil. mungkin ini agak ngelawak kali ya kalau pengennya. Kalau dulu Pak Win waktu kecil gitu, kalau orang kan waktu kelas 1 Dokter SD, paling umum. SD tuh biasanya itu yang apa? Kalian mau jadi apa gitu kan? Biasa si gurunya, guru wali kelasnya nanya, kalian mau jadi apa? Aku mau jadi astronot. Jadi Tapi jangan salah, saya sering diceritakan ya sama orang terdekat sama Pak Win ini, dari kecil udah punya cita-cita itu sebagai mucikari. Enggak bercanda. Ya apa ini? Kamu saya tahu mucikari ngaco Enggak, maksudnya kan bagusnya parah. maksudnya kan mucikari. Mu itu Manchester United. Oh, Cari itu mencari. Jadi Manchester United itu lagi mencari perpaduan squad yang bagus biar yang kena bantai. Nah, Ini itu. bisa saya masukin ya. Bisa, Oke, bisa, jadi bisa, tadi bisa. saya jadi apa? Kita jadi apa? Iya, jadi kalau waktu kecil itu orang pasti semuanya cari mau jadi dokter, Iya. jadi astronot, presiden, polisi, pilot gitu Iya. ya. Si gurunya sih ketawa sih mendengar kalau cita-cita saya. Fadli kamu mau jadi apa? Gitu. Pembalap bu. Ya, satu kelas Tapi dengan ketawa spesifik sih. nggak pembalapnya? Enggak ya? Pembalap mobil, Oh, mobil. pembalap motor gitu kan misalnya. Kalau kenal saya tuh sering kecelakaan. Waduh. Waduh, gila. Jadi itu cita-cita yang tidak kesampaian. Maksudnya orang kita pasti ada bapak-bapak pasti. Oh mau jadi pembalap, mau ngapain? Mau mati? Mau Iya. apa? Enggak kan jadi siapa-siapa susah gini gitulah. Biasalah orang kita gitu. Iya. Kayak itu sebenarnya itu cita-cita utama. Cuman karena waktu kuliah ya Pak Win kenal saya ya di jurusan IPA ya saya lumayan yang diperhitungkan gitu. Makanya orang tua mau sekolahin ke sekolah teknik. Oh. Nah gitu. Jadi sekolah teknik dan kebetulan saya juga tuh saya tadi ke ruang atas ngeliatin Tamiya kan. Benar. Nah dari kecil tuh suka Iya. passionnya memang Tapi itu. kemudian kuliahnya di musik kan? Nah, Gimana riwayat? Enggak, ntar ini IPA. Ini sama juga, sama jurusan Iya, IPA. Oh, IPA. sama berarti ya? Sama. Saya juga IPA. IPAS. Ketahuan dari kelakuannya bro. Jadi di angkatan kita dulu mungkin ya kita tuh tahun itu sekarang udah nggak ada kali ya apa IPB itu nggak ada dulu tuh anak kayak buangan gitu tuh kayak kalau Kelas bahasa. kelas bahasa tuh udah kelas buangan Yang banjir lagi itu lapangan ruangannya. Iya. Yang dari SMA 2 tahun ya. yang pokoknya yang suka tawuran yang guru-guru masuk kelasnya itu nangis gitu kan ya itu kelas bahasa guru agama keluar-keluar nangis Hardcore banget ya. Iya, serius. Bahasa Yang ibarat. ibu apa gitu guru lagi hamil didorong jatuh Waduh. nangis ada tuh kelas di kelas bahasa itu Parah. wah itu memang Tapi kena tendangan bapak yang guru bahasa Indonesia. oh itu iya Iya kan? Itu Ah, juga kelas bahasa juga. Tendangan gitu sumpah. dengan Lo tuh demo. Jadi reunian kita gue. guru sekolah gitu tuh guru bahasa Indonesia itu jago taekwondo. Waduh, Jadi, Kalau demo yang ditakutin cuma dia itu. Iya, jadi dulu itu ada pot bunga apa gitu kan. Itu lebarnya itu dari lapangan ke kelas itu lebarnya ada kali 2 meteran ya. Iya. Jadi kita lagi tawuran di situ. Jadi dulu tuh tawuran antar daerah lah ya. Iya. Dia terbang dari lapangan ke situ dia terbang. Dan bubar langsung bus. Waduh, langsung pada kabur Yang ya. ditakutin. Yang ditakutin kepala sekolah sama dia udah. Iya. Jadi gitu. Nah, terus tadi potong tadi ya. Nah. Kemudian jadi ngambil sekolah musik, nggak jadi Nah. teknik apa ya? Setelah musik. Cuman ini jadi cerita ini termek-mek jadi. Nggak apa kan ini tamu ya, bebas ya Pak. Iya. Habis lari kan pasti capek. Nah, Capek. Nah, capek itu kan dalam suatu titik jenuh terus saya merenung ya. harus gimana nih gitu kan. Iya. Nah, Sebenarnya terus kalau ke
sebenarnya dari SMA itu udah ngeband Pak Win. Oh iya. Memang orang tua nggak pernah setuju. Nah, dulu saya juara Sama Sumatera Anef ya, kan, sama ya Anef. Anef ya, gitu, Iya, iya. juara festival musik Sumatera Iya, juara iya, 2 iya, iya. gitu, sampai nanti kelas 3 ada lagi. Nah, sempet juara berapa di kelas gitu, terus gara-gara ya orang tua zaman dahulu maklum lah mindsetnya Iya, itu iya. anak harus juara gitu, karena kan Dari awal apa? Pegang apa? gitar, Violin. Oh, bukan enggak. gitar. Oh. Jadi dulu orang tua tuh pasti mindsetnya anak tuh harus juara, yang juara itu hebat, yang juara. Iya. Karena kalau orang sekarang ya kita nonton Iya, udah paham. beberapa Iya. motivasi ya, Iya. ikan jangan disuruh terbang, Iya. Iya. monyet jangan disuruh berenang gitu-gitu. Benar. Jadi orang punya Tahu bakat lah ya sendiri. bakat masing-masing dan minat masing-masing. Nah tapi orang tua zaman dulu kan memang ya nggak bisa gitu. Ya orang tua saya terlempar dari 10 besar, itu langsung Waduh. nggak dilarang bermusik, Jadi dibatasin ya. dibatasi nggak Setiap ini. Jadi memang akses hiburan kita. memang minat bermusik ini ya saya pendam dulu. Nah, akhirnya dulu saya lulus di UNAN, Oh iya. lulus farmasi. Dan itu favoritnya kayak alumni kita nggak sih? Maksudnya Iya, rata-rata jadi kalau terima di UNAN itu kayak kalau Jakarta UI lah, cuman Iya. di Padang UNAN gitu. Ya, levelnya sama, cuman beda. Gitu. Di Sumatera UNAN tuh ya bagus lah. bagus. Kalau sekarang udah pada kuliah di Jambi dia kata orang. Kenapa? Alasannya lebih banyak mallnya. Oh Iya. iya. Tanya tuh anak-anak kunci sekarang mau kuliah di Jambi rata-rata. Kapan ya Parah. terakhir saya ke Jambi ya? Lama sekali. Kayak haji tahun berapa gitu. Ya, Oke, terus gitu. Jadi sampai di mana saya kalau lupa sih ya. tadi kan mau kuliah musik. Ya. Jadi sempat lulus di UNAN, farmasi dan teknik elektro. Oh, elektro. Nah, memang minatnya sebenarnya teknik elektro. Teknik Betul. elektro. Nah, cuman waktu itu ya maklum lah, orang tua saya tuh sempat dari tahun 98 kan krisis moneter itu kan. Iya, Ya, oke. kita bangun rumah diusahain, gotong royong keluarga bangun rumah, yang memang ada orang yang terdampak dengan krisis moneter ini, ada yang hancur, ada yang malah naik gitu. Oh. Nah, jadi ada bisnis tertentu atau usaha-usaha tertentu malah naik di Iya, iya, Krismon di tahun 98. Salah satunya orang tua saya itu dari dia dagang biasa jadi bisa tuh bikin rumah. Oh. Nah, tapi setelah itu kan krisis panjang, akhirnya orang tua saya nggak jualan lagi. Dulu tuh jualan sembako yang misalkan ke desa-desa mana, Iya, ke iya. apa, nanti hari tutup lagi siang hari terus pindah gitu tuh orang tua saya dulu kayak gitu. Terus berhenti di pas saya SMP kelas berapa gitu atau 98 tuh saya SMP ya, nggak setahun dari krisis moneter ya saya down. Oh. Jadi dia ngojek. Berarti di sini ada pelajaran yang bisa kita petik ya, bahwa di situasi krisis itu ketika kita bisa memanfaatkan itu bisa menjadi suatu peluang chance untuk mendapatkan apa ya istilahnya Kesempatan lain. kesempatan bisnis yang luar biasa. Hmm. Nah, akan tapi bagi orang yang mungkin agak apa ya Bentar lo. mental block, maksudnya orang yang nggak bisa memandang suatu kesempatan dalam kesempitan, Iya. ya kadang mereka akan tersingkir walaupun ada kalanya roda kehidupan kan ada kalanya di Ya, atas di di atas, bawah. di bawah. Tapi kan segala hal ketika kita antisipasi, kita persiapkan, itu bisa menjadi peluang yang luar biasa walaupun dalam keadaan krisis. Ya. Saat ini seperti ya. Ya, saat ini juga ada orang yang itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini banyak kan. Iya. Maksudnya banyak aja ya. Memang di beberapa aspek down. Tapi aspek ya kayak penjualan makanan, kayak gitu-gitu kan naik. Gitu Iya, kan. iya. Alat Sama, kesehatan. sama ini Ekspedisi. rekan saya juga kayak gitu. Nah, Kemarin pas mulai. enggak serius. kemarin kan India dapat anak bimbingan banyak. Nah, terus saya lewat, saya tegur. Om, kok bimbingan disempit-sempitan kayak gitu? Wah, dia memanfaatkan kesempitan. Kesempitan ya. Emang yang sempit-sempit itu kadang enak. Oh. Dia nggak tahu, dia belum keluarga soalnya. Oh, belum keluarga. Jadi dia perlu diajarin. enggak, kalau dingin kan sempit-sempit jadi hangat. Oh gitu. Iya. Wah. Ya, harus positif. Udah mendung soalnya. Soalnya mendung. Cakung ya. Cakung. Terus sekolah musik ini penasaran saya belum nyampe. Iya, belum nyampe. Makanya
panjang cerita kayaknya. Oke. Jadi ke situ, nah orang tua saya ngojek. Akhirnya itu dulu kuliah teknik elektro itu masuk uang pangkalnya 4.800.000. Di tahun Mahal itu. Ya, 2003 itu kita lulus ya. Kita lulus 2003. Tahun 2003 terus uang kuliahnya 1,8. Memang sih kalau kita ngelihat sekarang dong ya elah gitu kan. Iya. Ya Tapi kalau waktu sekarang dulu. tapi waktu itu duit 10.000 kayaknya kita bisa hidup 3 hari Iya. gitu ya. Ya gitu. Nah, itulah itu awal dari ngelihat biaya kuliah. Saya kasih tahu orang tua saya. Ini saya lulus di UNAN. Kan dulu zaman koran tuh kalau lulus Iya. di itu tuh lihat di koran Iya, keluar gitu. gitu ya. Khawatirnya malah nggak sampai tidur tuh malam-malam. Iya, belinya. nunggu keluar di koran. Saya lulus, terus kita lihat biayanya segini. Saya kasih lihat. Saya sebenarnya nggak mau, maksudnya udah kuliah, terus tiba-tiba Berhenti. masuk kuliah diusahain sekeras mungkin, tapi di tengahnya berhenti itu akan lebih bahaya. Mending tidak dari awal gitu. Kalau udah berhenti kan kita ada orang yang nggak siap dari segi psikologisnya nggak siap kan. Iya. Saya mikir, Sabuk kamu mana? Sabuk kamu mana? Gitu. pasang ini dulu. Iya, pasangin dulu. Ayo, pil. Jadi gitu. Jadi saya bilang sama orang tua, ya segini nih gitu. Terus ayah agak kelihatan dia, ya kamu harus kuliah karena dari semua keluarga, dari keluarga ibu belum ada yang sarjana. Pasti anak tunggal. Anak tunggal jadi kamu harus kuliah. Kita terus saya bilang gitu. Ini kayak agak maksa ya gitu kan. Iya. Gitu. Saya bilang sama orang tua saya, kebetulan om saya ada di Batam. Nah, jadi om saya bilang, "Gak usah kuliah lah ya," gitu kan. Terus sampai SMA aja saya ke Batam jadi karyawan di buruh lah gitu. Oh ya, lagi ini ya RUU Ciptaker ya sekarang ini. Ada backsound. Aduh. Langsung sedih. Oh, Belum. Nangis. Jadi gitu. Jadi saya bilang, terus orang tua nggak izin. Oh jangan gitu. Kamu harus kuliah. Terus digali-gali, ditanya-tanya. Kamu sebenarnya kalau sekolah musik masih mau nggak? Yang awalnya memang nggak diizinkan. Itu kok tiba-tiba apa gimana? Nah, saya bilang kalau mau kuliah di sini murah kuliahnya. Oh gitu. Kuliah musik itu uang pangkal udah di dalamnya ada include baju alma mater. Semester pertama nggak? Iya, uang semester pertama itu 800.000. Oke. Kamu bayangin, 800.000 itu udah masuk uang pangkal, udah uang semester, uang untuk ospek, terus alma mater dan segalanya gitu. Iya. 800.000. Nah, bilang di sini, terus hidup juga murah di sini, Padang Panjang kan. Iya. Nah, kebetulan ada saudara juga di situ. Dia nanya-nanya gimana kalau di sini, yang orangnya ya saya punya tetangga yang mulutnya ya, makanya sampai sekarang saya sebel sih. Makanya jangan terlalu banyak dengar kata orang gitu. Tadi itu memang uang pangkal ya, uang pangkalnya cukup mahal ya. Yang Unan. Unan. ya. Iya. Nah, itu membuat ya ayah saya mau jual motornya ya. Oh. Orang kita Pencariannya jadi ojek kan. Tapi kalau ini Mas Win, uang pangkalnya berapa kemarin? Saya lupa juga sih. Saya ngambil kan di Unja jadinya. Unja juga lumayan sih, sebenarnya lumayan rendah sih. Agak rendah, nggak terlalu tinggi. Ini tumben, ini udah mulai nggak fokus. Ini kan uang pangkal, ini uang mangkal. Biasanya juga kayaknya denger Iya, makanya. Nggak tahu ini dia. Agak kurang fokus nih. kurang cepat ya menganggap. Enggak, udah gitu. Ini kayaknya dari semua ini. Aku di YouTube kita, biasanya kan saya yang bercanda tuh. Ya. Cengengesan. Sekarang dia yang janda ini. Keluar sifat aslinya. Dapat teman kayaknya. Terus kuliah lah, singkat cerita kuliah lah di Kuliah. apa? Jadi diisi pada panjang. Dulu STSI. Jadi kalau tetangga saya bilang, Fadi kenapa dia kuliah di situ? Kan dia pintar. Nah, orang-orang lihat pintar tuh dari itu. Padahal pintar nggak pintar itu nggak minat doang kalau menurut saya sih. Kalau saya benar punya adik gamers. Dari sepupu saya gamers, dia goblok banget. Kalau orang bilang goblok lu, sekolah aja rankingnya terakhir, cuman pintar. Prestasinya Saya di bilang, bidang itu. saya nggak ngerti nih yang dia kerjain. Iya. Yang dia minat dia pintar. Oh Gitu. iya, saya banget nih. Makanya tetangga bilang gitu. Akhirnya dia bilang,
kenapa di kuliah di sana? Mau jadi apa? Lulus mau jadi pengamen. Oh gitu. Ya. Tapi itu kata-kata itu sangat memotivasi kan? Iya, Ya kan? motivasi, bener banget. Bener sih, kalau misalnya, tapi memang itu apa ya, kayak stigma apa yang underestimate gitu ya di Iya. masyarakat. Misalnya kita masuk jurusan musik mau jadi pengamen, Iya. jurusan IT mau jadi servis ini elektronik. Iya. Iya, itu ya kayak gitu juga. Ya saya sampai apa? Ngedown nggak? Enggak ngedown, cuman orang tua nggak usah didengerin karena dia bilang gitu. Saya nyesel masuk kuliah musik. Udah masuk saya nyesel gitu. Setelah pencapaian ini apa yang kamu pikirkan sih sebenarnya? Nyeselnya kenapa? Gila. Nah, itu nyesel. Jadi awalnya ya karena orang tua pengen anaknya kuliah, ya udah saya kuliah. Jadi nyesel tapi gitu. Kenapa nyesel saya ceritain. Ya, saya masuk kuliah kalau tipe saya itu saya orangnya yang cepat belajar. Yang nggak bisa pun kalau belajar dengan tekun saya yakin saya bisa. Bulat ya, bulat. Ya apapun gitu. Ini bulu. There is a will, there is a way. Oh, ya. Pemirsa, Iya, golden way ya. Mari teguh. Apa? Jadi kalau Gak enak jadi orang lain itu ya, ini jadi diri sendiri lah. Iya. Ini jadi diri sendiri lucu ya. Oke, terus gimana Pak? Iya gitu. Nyeselnya gini. Kampus kan kalau ya orang ya kita tinggal di kampung ya Pak Wen tahu Kerinci lah ya. Nggak ada mall sampai hari ini, nggak ada mall di Kerinci. Masih nggak ada sampai hari itu nggak ada. terkenal gunungnya kan ya, Gunung Kerinci itu. Ya, terkenal. Tertinggi di Sumatera. Kalau di situ apa ya yang terkenal ya nggak ada sawah doang. Kalau orang Jakarta bangga ngeliat sawah, kalau kita ngeliat sawah ya sawah lagi gitu. Nyesel kuliah ke Barangmanjang karena di image gue kalau kuliah ke Padang nih gue kalau ini bisa ke mall. Wah, Betul, bayangin mall ke pantai. Iya kan kebayang kan kalau kita mau ngapain tuh gini. Kuliah ke Padangmanjang justru Kerinci itu lebih maju daripada Padangpanjang. Yang dulu kalau pulang dari kampus itu lampu jalan belum ada Pak Win. Kos dari Tadi waktu enggak ya? Masih? bukan di kampus di kampus di ini. Oh, di Padangpanjangnya di itu? Padangpanjangnya. Jadi dari kampus ke kosan itu minta teman sama orang. Banyak anjing ya, sampai sekarang saya nggak takut anjing karena anjing yang takut saya. Karena harus biasa pulang ayo gitu kan. Iya. Gitu. Jadi, Coba buktikan. Pantas dari tadi saya gemeteran di sini. Pawang ternyata sudah. Ya, gitulah. Jadi nyesel sempat sampai ibu ya naluri seorang ibu pasti paham lah ya. Ada apa gitu? Dulu kan zaman awal saya kuliah saya belum ada telepon. Kalau mas ibu menelpon Kontak. nelpon dulu, nelpon ke ibu kos. Oh iya. Tolong pesen Fadli nanti jam 8 malam ibu mau telepon. Oh. Ya oke, jam 8 saya duduk di tempat ibu kos nungguin keliling. Nah, ini ibu nih gitu kan. Ya, Cuma kalau zaman dulu ya, kan kalau mau telepon komunikasi kan emang perlu mengeluarkan uang koin gitu kan, dan itu pun kadang masih ada kayak delay-delaynya gitu loh, nggak bisa real time gitu loh. Oh iya. Cuma kalau di Blora, kan saya asli Blora ya, real time, nggak ada buffering atau apa itu nggak ada. Jadi cara kita berkomunikasi ada dupa, kita jambe-jambe gitu kan, Datengin. Bismillahirrahmanirrahim, ngomong dalam hati, voice over. Saya ingin ketemu, langsung tersampaikan, cet, oh iya ini. orang gosok semua gitu ya. Iya. Ngeri. Oh iya. Emang ini susah ya Bang ya? Kepengaruh nih sejak belain Sunda Empire begini nih. Ilmu alam, ilmu alam. Oh iya, ngomong-ngomong Sunda Empire itu kalian Iya, ini lawyernya. lawyer. Wah. Bisa dikatakan Sunda Empire itu adalah seorang artis. Artis karena apa? Dia tuh merupakan kumpulan orang-orang yang sangat smart, sehingga dia ingin memberikan suatu konsep tatanan dunia. Kalau di internasional itu Illuminati kayak gitu ya. Banyak sebenarnya Freemason gitu ya. konsep tatanan dunia itu sudah banyak di luar. Cuma kita aja yang terlalu apa ya? Hal apa sih ini hal yang baru kemudian kita terlalu naif ya. iya. Nggak buka. Bahkan kalau di luar negeri kan ada New World Order. Iya, Nah, Illuminati, Iya. Freemason. Iya. Ini salah satu pengikutnya. Nah, iya.
Iya. Laminating kalau saya. Laminating gitu. Yang pas KTP Tapi dunia hancur loh semenjak dia ini Iya. di penjara ya. penjara. Iya, makanya di sini beban dunia ada di pundak saya. Makanya itu ada meme-meme yang tolong Sunda Empire kembali lagi Iya. menyelamatkan dunia ya. Ada yang bilang, saya bosan hidup di Indonesia, mau pindah warga negara Sunda Empire. Kalau mau daftar ulang gimana caranya? Nanti ada di bawahnya. Ketik rek spasi weton kirim ke 998. Iya, centengi sopo. Baca dari mana ya tadi lupa saya. Iya gitu. Jadi sampai saya nyesel Oh, iya. kuliah gitu. Nyesel Oke. karena memang di luar ekspektasi. Daerah ini tuh ternyata justru lebih kampung lagi gitu pas saya. Ibu nelfon. Jadi si teleponnya dia bilang, kamu kalau bisa pulang lagi aja nggak apa-apa. 1 tahun ini sia-sia. Udah ngalamin pengalaman gitu. Iya, karena dia pasti ngerasa dia Iya. gelisah. Ya orang tua saya anak tunggal, kalau mereka makan enak saya makannya pakai teri doang, terus dia nangis. Orang tua tuh anak makan pakai apa gitu Iya. gitu kan ya. Kalau kata orang tua ya sama. Kalau kita saya keras hati, maksudnya udah udah melangkah ya nggak mundur lagi udah gitu doang. Saya kalau ngomong orang tua kayak gini saya sedih. Kenapa? Pernah jadi orang tua? Kakinya diinjek soalnya. Saya diinjek kakinya. Justru dia tuh nggak pernah jadi orang tua. Anaknya mati di WC. Aduh. Wah. Wah. Anaknya ikan ya ini ya? Nggak usah ya. Nggak usah dikat. Oke. Aduh. Terus akhirnya dijalani lah itu Dijalani. sampai lulus lah. Karena aku kok ngebayangin anaknya manggil Dedi. Tadi itu kawan ini Pak. Ya kan nggak ada tempatnya. Oh iya. Jadi gitu, jalani. Habis itu di ini disentornya lagi. Oke, kita mau sepak terjang perkuliahan padi atau kita lebih banyak ke Jakarta? Ya, Jakarta aja. Ya, udah lulus nanti kemudian merantau ke Jakarta. Nah, ini cerita kisah sedih dari minggunya. Kisah Sedih di hari Minggu. Orang ini mau sedih aja dia bercanda loh sumpah. Aduh, serius ya, ini mau Nggak ngerti saya orang yang berdua ini. Oke. Jadi sebenarnya ke Jakarta juga nggak pernah kepikir. Iya. Sama nggak pernah kepikiran. Diajak atau gimana sendiri? Awalnya saya atau ini memang diperdagangkan umum. Enggak. Diangkut. Ini apa sih? Dikasih permen aja ikut ke Jakarta. Lah. ikut ya. Terus yang keluar awalnya saya tapi lama-lama ketagihan. Gitu. Masuk ke Jakarta. Kan di situ banyak ya? Apa belum langsung belum masuk ke Jakarta. Terus saya tuh Jakarta, awal pertama Jakarta tuh saya inget banget tuh orangnya. Saya nggak mau sebut nama lah. Oke. Cuman orang itu sekarang ya udah nggak jauh lebih sukses daripada saya. Oh. Dia nyampe kan saya dulu ngajar di satu instansi sekolah musik. Oh, sekolah musik. Pindah dari Padang ke Jakarta karena ada teman saya yang salah satu ngapain udah lulus udah kamu kesini aja gitu, dia cariin kerja. Saya kerja kan nggak langsung dapat kerja karena nunggu dulu murid lah, nunggu apa gitu kan, sekolah musik kayak gitu kan. Jadi si oknum A ini dia bilang sama kamu ngapain pindah ke Jakarta gitu, kamu ada kasus apa di Padang? Wah, jadi saya Justifikasi dulu. langsung down gitu, gue udah habis tuh jalan dari sana ke sini gitu kan. Saya adalah manusia jalan terbuang ya gitu, udah nyampe dari sana ke sini terus di sini ternyata ditolak gitu kan. Saya harus cek dulu track record kamu pernah bikin kasus apa kok nyampe Jakarta kamu belum diterima loh ya di Jakarta. Saya cerita sama ibu, sabar aja. Tapi ngajak dia awalnya. Bukan. Oh, bukan yang lain. Yang lain. Ini itu admin dari semua sekolah musik ini. Jadi itu franchise kan. Wow. Jadi ini orang yang berkuasa sih emang gitu. Cuman saya gimana down gitu. Iya. Ya udah terus kata orang saya jalanin aja kalau memang rezeki kamu gitu. saya jalanin. Tapi memang waktu itu syukurnya saya tinggal di tempat om sih. Ada keluarga yang menampung untuk
bisa ya Minimal survive dulu lah di awal. survive. Berarti Oke. Om dari siapa? Om dari jadi Om ini tuh ini suami dari adiknya ya. Oh iya, ini biar nggak salah takutnya Bukan, om gitu Om, kan. aduh. Kan perlu diklarifikasi Aduh. podcast. Iya, iya. Bukan, takutnya omnibus. Itulah. Oh iya. Jadi pro kontra nanti. Males bahas itu saya. Iya. Oke, terus gitu. ya pasti yang nonton terutama kalau yang di Jakarta ngalamin lah Iya. masa-masa susah. Iya, Pak. Ya makanya tadi kan awal-awal kita ngobrol-ngobrol Iya. kan ya. Dulu tahun 2009 saya nyampe Jakarta 2008. Cuman mulai bekerja 2009. Iya. Jadi beberapa bulan di Jakarta saya masih nganggur. Nah, mungkin teman-teman itu ya yang menyaksikan channel YouTube yang nggak cukup terkenal ini ya, dan mungkin viewernya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Apalagi paling yang view itu cuma dia ngeklik salah pencet. Pencet doang sebenarnya. Skip langsung. Iya. Nggak, maksudnya kan belum tahu sebenarnya core jasa atau core bisnis Oke. yang ditekuni sampai sejauh ini bisa survive, bisa ada rumah, mobil di Ya. mana-mana itu apa itu sebenarnya apa dia? Sebut merek nih. Boleh. Boleh. Dulu tuh saya jadi awalnya ketemu nih partner bisnis saya itu. Jadi dulu di tahun 2010 kalau nggak salah. 2010. Oke. Masih Saya SD ini. Enggak lah. Oke. Sorry. 2010 jadi dulu saya ada orang yang berjasa di hidup saya sebenarnya yang sekarang jadi hubungan kita nggak baik. Hubungan kita nggak baik karena memang kayak dia nusuk dari belakang gitu kan. Jadi tapi saya sampai saat ini saya masih Tapi lu berjasa enggak. di gue. Ada sesi positifnya nggak? Sisi positifnya ada. Ditusuk dari belakang. Kok kelihatan gitu. Gitu. Aku pulang ah. Ini apa nih? Jadi positifnya gini. Jadi dulu dia teman baik. Oh, jadi positif. Masih dilanjutin. Aduh, coba Itulah kata orang yang kadang-kadang Respect dulu. sesekali itu lebih baik kalau negatif thinking daripada positif hamil. Iya, benar. Sesekali itu penting gitu. Sorry. Jadi saya nggak mau sebut merek lah. Iya. Kalau merek nggak enak kan. Oh iya. Bisa aja orang yang ngeliat cuman dan menjelekkan image. Iya. Tapi selama 5 tahun saya temenan deket sama dia. 5 tahun di Jakarta saya ngikut bro gini. Oke. Cuman dia memang ke saya dia belain menurut dia belain orang lain belain saya di hadapan orang lain. Sebenarnya di hadapan orang lain dia ngejelekin saya. Tapi juga mulutnya juga Pak lu latihan kan main biola saya main biola masih jelek. Masih biasa aja latihan masih fals nih. Saya ambil positif ya bener kayaknya gitu. Cuman yang saya keunggulan saya dibanding dia, saya rapi, saya on time, saya nggak banyak ngeluh kalau disuruh kerja gitu. Jadi itu etos kerja yang saya Pegang gitu ya atau yang prinsipnya ya. prinsip yang saya pegang. Nah, orang ini sangat berjasa yang mempertemukan saya dengan partner saya ini. Yang Jadi sekarang. dia partner saya namanya Panji. Nah, ini sebut merek apa? Iya. Iya nggak apa-apa. Panji Halo petualang. Panji. Nah, Ini Panji bisa petualang. nyanyi juga mau ngelamar di. Panji petualang. bukan Panji Prawijaksono. Bukan salah itu mas stand ya. Iya, Bukan. Jadi menemukan. Jadi dari orang ini menemukan saya dengan Panji ini. Iya. Jadi adalah saat waktu itu tahun 2010 itu job job ngisi rekaman. Wah, ngisi rekaman. Bagi saya dulu tuh budgetnya saya masih sangat ingat karena waktu itu uang yang besar pertama kali saya menerimanya gitu. Oke. 1.600.000 satu shift. Satu shift. Satu shift itu Satu berapa? shift itu 6 jam. 6 jam. Jadi 6 jam Sehari bisa kerja langsung dapat 1,6 bro di bayangan kita. Honor ngajar 2 bulan. Waduh, dalam hati saya, waduh. Enggak usah curhat. Maafkan. Terus, waduh, keren nih. Tapi 2 hari sebelumnya saya kecelakaan. Nah, berakibat jempol saya dislocated. Jadi kalau Kirain kecelakaan terus jadi hamil. Pindah.
kalau pegang biola kan gini nih. Hmm. Nah kalau jempolnya kecelakaan jadi nggak bisa megang, jadi nggak Oh, kuat, iya. nggak kuat kan pegangannya kayak gini kan, Oh berarti kalau megang Pegang. nggak kuat berarti. nggak kuat. Oh. Nah jadi kalau ininya dislocated ini nggak kuat, tapi karena ya uang tadi uang besar, maksudnya deh ya orang nggak biasa ngejob gitu kan, Kalau ini biasa job. job mangkal. Street. Belum. Kena lagi. Tapi nggak apa-apa. Itulah kenapa mulut ditaruh di depan. Oh iya. Supaya kita nggak ngomongin orang di belakang. Oh. Jadi Mario tegur lagi. jadi begitu, jadi saya tetap datang. Saya bilang sama Panji, Panji maaf ya, tangan saya lagi patah, saya bicaranya patah karena di sekolah itu saya patah, ini bengkak nih, coba kamu lihat. Ya bengkak, dia waduh gimana dong, ya udah nanti maaf aja kalau ada salah-salah dikit. Mungkin dari situ si Panji ini ngeliat ini orang ya niatnya Iya. besar untuk begitu gitu. Jadi akhirnya tetap. Nah tapi setelah rekaman itu nggak ketemu lagi nih sama Panji, karena baru itu doang. Tapi ketemu lagi di tahun 2012. 2 tahun ya berarti. 2 tahun dia ngubungin saya. Oh, Jangan-jangan ini Panji Millennium. Oh, bukan, dulu kan ada itu ya. Panji manusia ini mana? Ah, iya. Dari Tanah Abang tuh hotel. Millennium. Oh sering kesana ya Pak Beni? Enggak. Oh. Enggak. Ngambil di mana biasanya? Enggak. Aduh. Jadi kampus kita itu Ah. kalau wisuda di situ, Pak. Oh bisa. Oh, Bapak. Yang utama saya kan ada. Oh, dia mengalihkan pembicaraan biar nggak dikejar terus. Kirain yang di Kalibaru yang belakang. Saya tahu itu. Pernah lewat salah kok di sini ada dekat kereta Pak Win coba. Di sini ada setan. Iya ada tanda gitu. Oke, Nah, terus perform. 2012 di telepon. Enggak, 2012 di telepon Panji. Ya, akhirnya kita perform dari situ ya. Awal dari ya kecil, jalan. Akhirnya tahun 2016 Panji bilang, Fadli, lu mau nggak bantuin gue Besarin menjalankan ini. bisnis ini? Bukan besarin dulu. Kita sama-sama kerja sama orang. Panji itu kayak ini, kayak pencari bakat gitu. Oke. Kayak pencari bakat. Jadi siapa lagi nih temen gue yang pemain biola yang mau diajak, ya talent yang mau diajak. Jadi ya. Tapi pas apa bengkak itu Dislocated. gimana terus nggak bisa apa ya istilahnya all out Dipaksain, kan? ya. Paksa Tetap Pasti dipaksain, nggak lancar. dipaksain. Cuman jadi kalau paksain itu agak sambil main tuh merasa kesakitan aja. Tapi Iya. hanya waktu sesaat ya pas injury itu ya. Iya. Tapi 6 jam itu, Bu. Iya, tapi paling enggak kan di bulan depan. Oh tahun enggak, depan kan enggak. normal. Udah normal. Dia sebentar sih, ada 2 bulanan sih. Oh, 2 bulan. 2 bulanan. Tuh kalau bahasa Jawa keceklek. Singklek. Itu Keceklek. kalau musim paceklik Eh, Beda lagi. Beda lagi. Berarti musim susah sakit Iya, karena karena keceklek. Iya. Keceklek. itu. Iya, benar. Kalau di kampung kita tuh kalau sering dengar berarti banyak apa itu keceklek. Musim-musim keceklek. Iya, musim-musim sakit susah, orang mau cari makan susah. Iya. Jadi sekarang Aktivitas ekonomi susah. Tapi orang kampung kami itu sombong dulunya. Oh, kok bisa? Sombong. Orang kayu katanya di situ ya Pak Win ya. Jadi sebelumnya nggak? tetap kaya. Jadi Mau miskin mau semiskin kayak apapun dia tetap pakai jadi kayu kayu. mana gitu kan. Oh, orang kayu. Orang kayu. Oh. Maksudnya sebenarnya kayu itu Kamu kehormatan. kehormatan. Ya. Anda Istilah kamu pada orang sana. Jadi di sana kalau udah tua pasti jadi kayu. Iya, Bukan berarti kaya ya. Dimanapun. Gitu. Tapi memang ada zaman keemasannya Pak Win, sampai sekarang udah nggak lagi. Zaman dulu ya, zaman ada istilah agung kopi itu panen kopi. Di situ komunitasnya kopi. Ya. Beda kan? Jadi kalau orang ya sombongnya orang di situ Iya. cuci tangan pakai Coca-Cola, Oh. cuci muka pakai Terkenal bir. sama kopinya di sana. Oh iya. Kopi dulu ada harganya, kopi sama kulit manis Cassia itu Masih sih? Masih ya? Sekarang Tapi lagi naik lagi. naik lagi ya. Dulu tuh asal dia ya orang dulu tebang Iya. satu ladang dia naik haji. Iya. Gitu. Karena Tapi kemarin saya sempat tersinggung loh, aku pas lagi ke Bandung sama dia. Kita lagi cari kopi. Cari kopi. Nah, cuma dia agak kurang ajar. Saya yang ngopi, dia yang pangku. Cari kopi pangku soalnya. Saya kopi dia yang mangku. Waduh. Yang bayar siapa? Nah. Yang enak siapa? Itu jangan saya pun nggak ada. Nggak
nggak ada. Kemarin tuh komunikasi agak masalah. Waduh. Bahaya. Menghindari sesuatu yang Istri harus nonton nggak? jangan. Oh, nanti langsung di Langsung ini. disebar. Langsung di share. di tag. Di tag lagi. Tag di share. Oke, jadi itu sama Panji akhirnya ya. Nah, itu makanya sampai saat ini. Ya, Nah, jadi- itu direkrutnya itu sebagai violin, ya awalnya dari sebagai pemain biola. kemudian akhirnya jadi komposer atau gimana? Jadi part ini saya musik directornya. Musik director. Beda ya musik director itu yang Kayak keseluruhan mengarah seluruhan deh. Nah, komposer beda. bisa Ini komposer musik director sebenarnya komposer itu orang yang bikin kompos ya. Kayak pupuk kompos ya. Iya. Enggak, tapi bener. Kompos itu kan pupuk memberikan suatu energi kehidupan. Nah, kompos dalam itu musik. kompos itu misalnya ini ada gula, ini ada Ada kopi, ini Ada ada air. gula, ada buka sidik, jos. Jadi itu sebenarnya digabung. Nah, itu kompos, kerjaan kompos itu ngegabung komposer kan. Bikin sebuah lah jadi kopi. Tuh, sama sih tugas saya juga itu. Cuman musik director saya simpelnya aja, musik director mungkin musik director itu arah direksi. Direction sih kalau gitu. Ya, Dia direction. mewakili perusahaan ke dalam dan keluar. Kalau kita Direksi. keluar kemana? Keluar juga. Ya. Saya jarang keluar sebenarnya. Ya, keluar. Ya karena maksudnya pandemi. Iya. Kalau masuk kan ke dalam, Iya. naik ke atas, turun ke bawah, keluar kan? Keluar juga. Pak Win jorok nih. Loh, kenapa saya sih? Dari ketawanya aja Wah, kelihatan. wah, ini payah. Ini payah bener payah. Jangan dari saya kenapa kok jadi kayak gini karena sering didoktrin. Dan makanya Pangeran juga. saya mancing aja, lempar bom. Waduh. Gawat. Saya merasa kotor sebenarnya. Aku suci dan kamu penuh dosa Iya. ya. Bersihkan aku bapak. Minumlah minuman berdosa. Bernoda. Oke, terus tadi. Oh berarti director. Musik director itu menentukan arah sih. Jangan dipikir rumit lah yang saya Iya. kayak gitu. Jadi menentukan arah. Ini tahun ini nih saya mau ngebawa company saya namanya All Star Music Entertainment. All-Star. Kayak ini main Penuh sepak bola. All-Star. bintang-bintang. Iya, harus tahu. Emang sih kalau dilihat personilnya emang kece-kece tuh. Oh iya. Kece-kece yang kayak itu ya. Gak apa-apa sih Pak gini ya, maksudnya kan kita memotivasi kan, motivasi. Bayarannya lumayan fantastis loh. Oh iya. Iya kan? Bayar apa nih? Bayaran sekali manggung gitu loh. Oh iya lumayan. Coba apa pas dulu kali ya? Atau mungkin Wah kayaknya Nggak enak. Nanti langsung tapi nanti. oh range aja nggak range. Ada bayaran All Star-nya atau playernya? Dua-duanya semuanya kita pengen tahu sih. Ya kalau misalkan itu Langsung aja lah karena kan nanti saya rencana mau nikah. Nah, kan harus tahu budgetnya berapa. Mantap. range kita tuh dari 30 juta sampai ya Satu juga lah. US ya Tergantung mau berapa gitu. Oke. Hmm. Nah soalnya gini, tahunnya kemudian Panji bergerak di bidang itu waktu kita kopdar 2017 Iya. ya. Terus aku tanya dia dan ikut pameran di kalau nggak salah Sangli Sangli. Hotel itu kan hotel yang Nah, minta apa tahun gimana? masalahnya ketemu di hotel. Ini lagi pameran. Iya. Nah, Ngapain yang- Pak Win yang ke hotel gitu? Ini yang Enggak, kita kan sama teman-teman itu ngumpul-ngumpul alumni. Gimana? Sensitif tahun, mulu. tahun berapa itu? 2017. Jam? Aduh. Kayaknya berapa itu Pak Win? Mulai panik saya sudah. Mulai panik. Jam-jam 10 ya kayaknya. Waduh, kan kalau dibahas hukumnya gini, atau setidak-tidaknya pada hari itu gitu untuk menghindari waktu yang tidak konkret. Iya. Susah Jangan, ngomong sama jangan, sumpah. lawyer tuh Susah. Susah. Parah. Oh iya benar Oke. juga nanti Tapi jadi kalau sendirian. Pak Win Enggak, kita berlima ya. berlima. Sama Panji jadi 6. Nah, pas Iya. pertama kali muncul itu sendirian atau ada sih? Nah itu waktu itu saya juga kurang ingat gitu ya. Jadi Itu kan saya di kurang lantai tahu. berapa? Nah, jadi jawabannya sih saya juga Iya. Jawaban Itu di lantai saksi. berapa itu? Saya di lantai 2 lantai 2. Dia pas pulang itu lurus apa ke atas? keluar. Aduh. Gak pulangnya bareng saya kalau nggak salah malam itu. Keluar bareng. Bareng. Berarti keluar bareng. Berarti happy ending ya. Happy ending. Apaan sih ini? Ini konten apa sih ini? Ya, Konten sedih. Konten Tadi tertentu semua nggak masuk Iya, juga. iya. Oke, jadi
memang sangat menjanjikan. Kalau mungkin sekarang lagi istirahat dulu mungkin kan. Enggak. Enggak, sekarang lagi. Iya. Untuk pesaingnya di Bekasi atau di Jakarta mungkin ada nggak di range itu dengan kualitas yang mungkin 11-12 ada nggak? Atau mungkin saingannya memang nggak ada karena memang kebanyakan yang apakah orkestra itu kayak Erwin Gutawa, Erwin Syahrudin, Erwin Petot. Iya. Erwin Sugiono gitu nah. Terus gimana itu? Nah, kalau bicara ini mungkin saya nggak mau biar orang yang ngebahas ya. Iya. Tapi ada nggak paling nggak yang Cuman saya punya pemikiran begini, yang satu sejajar kita itu nggak ada, tapi yang di atas kita ada, Iya. yang di bawah kita juga ada. Jadi yang head to head di market yang sama itu nggak ada. Gitu. Jadi yang mungkin sekarang banyak kita pionir udah dari dulu bikin seperti ini, banyak orang yang Ikut ya? ikut ya Jadi dia follower itu ya? ya biasa gitu. Maksudnya mungkin mereka cuman kan yang otomatis si pionir ini jauh di Oke. depan, tetap selalu depan. Nah, terus konsep yang minimalis itu pesertanya atau apa ya? Apa itu? Yang paling ringkas lah misalnya kan kalau Terdiri itu dari kan siapa kalau aja, gede, terus kalau yang banyak. pengen yang simpel pengen aja. wah banget kayak gimana gitu? Yang simpel Biar aja. Kalau paling yang simpel. simpel mah sebenarnya sih kita itu sekarang apalagi pandemi kan, pandemi ini ya kita memang bikin bikin paket yang memang ya orang nggak boleh orang banyak, Iya. jadi misalkan kita bikin cuma 2 orang. Oh, 2 orang bisa? Bisa keyboard 1, vokalis 1. Oh, iya, bisa. iya. Bisa begitu. Sampai yang nanti yang ada band, ada yang keyboard, bass Iya. gitu. Nah, Tapi sampai- memang apa hal yang membedakan mungkin All Star dengan yang lain apa lebih dia suka mengulik-ulik lagu atau memang dia bener-bener original yang membawakan lagu tertentu nah, atau lebih ke stylenya apa, musik genrenya apa? mungkin yang kita itu punya gaya musik ya, itu yang makasih dari musik pentingnya musik director. Musik director itu ngebawa, jadi saya tuh ngeliat kita bikin medley, bikin yang ya kita itu klien minded banget. Jadi misalnya kamu mau apa, Requestnya kayak mana? kamu mau apa, oh bayang gini. Nah jadi mungkin klien bayangannya segini, saya kasih bayangan, saya bikin begini, saya bikin begini, saya kasih begini. Ya saya aransemen begini ya, kita aransemen nggak asal mainnya, cuma main lagu main gitu enggak, kita aransemen memang original punya kita gitu. Tapi pernah nggak? Ya ini kan mungkin kita bukan pakarnya ya, tapi paling nggak kita ngerti kalau misalnya ada lagu yang dibawakan itu kan kadang ada hak ciptanya. Pernah nggak mungkin penyanyi aslinya itu nyamperin, itu kan itu membawakan Di Indonesia belum kali ya, cuman nggak tahu ya kalau di luar negeri itu ada royalti ya. Kalau di Indonesia Selama nggak di record dan dipublish mungkin. ya itu Batasannya ya? itu batasannya. Karena kita ya kadang saya bawain kayak lagu yang misalkan siapa Chrisye gitu kan, atau misalkan anggaplah lagu Ari Lasso misalkan, ya ada Ari Lassonya. Kadang kan ada aja yang datang ada Ari Lassonya ya. Oh iya. Ini lagu gue nih. Iya. Gitu. Terus dia ikut nyanyi Dia gitu. ikut nyanyi. Jadi konten biasa gitu Iya. artis tuh pemalas ya. Iya. Polos. Nah, maksudnya nggak ada Ini effort. sensor nggak ini? apa? Nggak mau. Maksudnya tuh Paling nanti kalau ada yang gugat nanti saya Iya, kan udah pernah pengalaman. iya, terus ini. klarifikasi gitu kan. Nah, Empire kan. Iya, aduh nyangkut. Ya gitu aja Nah, sih. terus di masa yang sekarang ini kan banyak orang yang agak susah survive nih. Nah, kalau dalam sebenarnya apa ya? Ladang usahanya kan dalam bentuk suatu pernikahan, event-event baru Iya, benar-benar. tampil. Nah, untuk Sekarang saat kan ini dilarang gimana? kan? Iya. Nah, itu makanya kalau saya sih ada ya jualan. Iya. Jualan ini banyak nih. Ada yang teman-teman saya yang bertahan hidup dengan jualan makanan. Nah, Ada yang jualan mobilnya. ini menarik ini. Ini di podcastnya Om Deddy sama Komeng. Nah, seorang pelawak ya, ini sebenarnya siapapun ketika dia menekuni profesi A atau kesenangan A, kemudian dia beralih ke kesenangan atau kegiatan B,
padahal dia nggak suka dengan hal itu namanya onani. Oh gitu. Iya. Kepanjangannya. Yang nggak tahu itu dari Bang Om Komeng itu bilang seperti itu. Jadi misalnya kita musisi, ya kita udah enjoy, survive dengan ini kita menghasilkan, tapi tiba-tiba karena suatu keadaan tertentu kita nggak bisa bermain lagi, kemudian kita kayak jadi pemahat kayu atau tiba-tiba jualan roti. Nah, itu kita kayak onani. Oh gitu. Mungkin Nah, kayak Komeng ya? lain nasab gitu loh, kayak misalnya karena kita nggak tahu apa kita ngerintis jalan sendiri maksudnya. Iya. Karena kerja sendiri onani gitu kayak yang di kamar mandi. Iya, yang Dedi. Callback yang tadi ya. Jadi ya itu ya tergantung, maksudnya ya itulah musisi kadang disayangkan gitu, bilang sih. Memang musisi kalau dibandingkan dengan yang aku ngomong pekerja karyawan. Iya, ya kayak kita karyawannya dosen lah misalnya. Ya aku Contoh nggak lain. sebut Oke. profesinya, cuma Iya. karyawan lain musisi memang penghasilannya jauh lebih di atas. Hmm. Gitu. Temen-temenku tuh ada yang ya nggak usah sebut nama, temen-temenku yang lain itu yang memang gila kerja keras banget gitu kan, memang reguler, terus main gig sana sini, jadi session player artis, terus 60 juta ada sebulan. Sebulan. Tapi emang kerja keras banget ya. Memang Kerja full day dia. Ya memang ya kan pendapatan dia per manggung juga besar. Misalnya Iya. sehari bisa 3 kali manggung kan. Ada lagunya itu. Kerja keras bagai kuda. Oh iya. Emang kuda itu yang keras apanya sih? Kerjanya. Ini ekornya tuh. Oh, ekornya. Coba tarik pasti ditendang lo dia. Iya kadang dia suka keras juga kan. Oh iya, karena banyak kayak misalnya andong-andong dokar itu yang tiba-tiba kudanya mati karena kecapean. Iya. Berarti ada poin positifnya dari kuda yang mati itu. Dia tidak mau bikin orang kecewa, dia udah Iya. berusaha. Padahal dipecut-pecutin gitu kan? Iya. Pas kudanya mati diandong. Iya. Dia dong. Digendong. Makanya Mas gak usah main pecut-pecutan gitu. Lah apa ya? Mr. Grey ya. Ini benar-benar nih. Gendong ini buat cuacanya nggak bener ya. Jadi ya sekarang ya gitu aja. Memang ada banyak hal cara bertahan hidup. Ada yang jualan, ya ada yang bikin konten YouTube. Iya. Ya banyak tuh. Ya itu Saya kadang mau nasihatin nggak enak, tapi mungkin dengan temennya bisa lah gitu. Makanya- Biar jangan sering-sering jualan gitu kan. Jadi ya nantilah ya mungkin ada atau sesi. mungkin itu direkrut jadi anggota Sunda Empire juga bisa. Nah iya bisa. Makanya saya juga agak prihatin Benar-benar sebenarnya. Itu salah satu solusi karena memang benar negara ini kalau nggak ada saya itu omongannya nggak ada saya nggak hancur. Iya benar nih, dia di penjara hancur negara ini. Benar. Satu mungkin corona. Kemudian kita mau berdagang ekspor ke negara-negara lain di embargo. Ya. Nah kemudian ada lagi omnibus law yang banyak pro kontra. Ya. Kemudian banyak yang korupsi. KPK itu sekarang kan udah pengen di apa ya di Oh iya, ada bredeli. wacana. Di bredeli dalam artian kewenangan-kewenangan. Nah, ini udah Kayaknya ada benar juga sih. kejaksaan kebakar. Itu semuanya cenayang. Iya. Makanya ini tanggal 20 adalah Sidang hari putusan. yang menentukan nasib dunia seisinya. Jadi kalian harus banyak-banyak berdoa dan disiapkan mental kalian untuk bisa Menyaksikan saya di persidangan itu. Tentang 20. Oh ya, sidang ditayangkan di mana? Ada Zoom sih. Biasanya Zoom. Oh, di tapi Zoom. nggak Nggak di TV. terekspos secara umum. Paling ada liputan-liputan beberapa. Live-nya. Kalau live-nya kayaknya Zoom. Tapi nggak tahu adminnya itu buat itu harus di request dulu atau gimana sih, terlalu benar. Biasanya kan yang ikut Zoom kan pengacara sama yang ikut sidang sih gitu. Oke, terakhir kali ya, Boleh. tips-tipsnya tadi. Oh. Kalau atau gini sih, mungkin tadi kita sempat ngobrol juga ya Pak deh. Maksudnya gini, banyak orang yang ke Jakarta. Untungnya sih kalau kayak saya mungkin agak lebih mudah cari kerja karena pendidikannya ternyata lebih gitu ya, S2 gitu lebih gampang dari pekerjaan gitu. Nah, tapi ada juga yang ke Jakarta modal kayak misalnya cuma pendidikannya, iya nekat dan itu kayaknya perjuangannya akan lebih parah banget gitu. Jadi mungkin tips-tips bertahan serta di Jakarta sama mungkin terkait musiknya ya. Terkait musik kalau mau rintis kayak gini punya satu musik gitu ya. Tapi dari sini saya berikan pernyataan sedikit ya. Gimana?
kebanyakan orang-orang sukses itu karena nekat. Oh gitu. Gitu. Karena nekat. Tapi pakai perhitungan kali maksudnya. Iya, tapi dari nekat itu dia jadi berpikir, dipaksa untuk berpikir, survive, dan akhirnya dia bukan nekat sih ya, kalau Apa? nekat doang. Ngeri. Jadi ya aku suka ngambil ngutip yang beberapa orang yang ini motivator gitu kan. Kalau Bob Sadino kan bilang, usaha apa yang bagus? Ya usahanya ya usaha yang dikerjakan. Oh. Nah jadi kalau aku sih, kalau mau apapun usahanya, mau dimanapun kalian, itu sebenarnya satu, ya tekun. Nah, cuma pas pertama kali saya di Jakarta ya, saya kan 2018 dan beliau ini kan senior saya. Saya udah pokoknya bagaimana caranya beradaptasi di lingkungan saya sekarang, saya otomatis harus sering banyak interaksi dan minta pejangan. Nah dari situ saya ingat sekali, mungkin Mas Win ini malah nggak ingat, dulu pernah kasih wejangan kepada saya. Apa tuh? Jadi pokoknya di Jakarta itu kuncinya ada dua pilihan. Kalau nggak nekat ya neket. Parah ini, telanjang. Saya kayaknya pasti bukan itu. That's not my word. Saya yakin itu bukan kata-kata saya. Bener juga sih. Lo bener kan? Iya, bener suka ngomong gitu dia. Makanya nyari uang jangan pakai otak gitu kan. Bilang kan ada yang pakai ini. Oh, kan? Ada. Aduh, ada apa sih hari ini? Gitu. Ada tuh Memang bener cowok juga. pada ngomong nggak mungkin gitu. Iya. Bisa ya. Tapi syukurnya ngomongnya gini, bukan ngomongin babang tampan gitu kan. Oh. Beda. Ini nggak tahu. Ya di maksudnya kalau iya. Terusnya gimana batisnya, Pak? Soalnya mau ngajar kayaknya. Iya, mengajar. Oh ya oke. Jadi tipsnya gini. Kalau aku mau pertama sebenarnya kita harus menaruh tujuan dulu. Oke. Nah, kalau kita nggak menaruh tujuan, kita nggak kemana-mana nih. Contoh kita keluar rumah, ngajak istri, ayo kita jalan-jalan. Mau kemana? Mana? Jalan-jalan aja, nggak akan nyampe di mana-mana. Itu yang penting. Taruh tujuan dulu. Setelah taruh tujuan, kamu harus cari cara gimana kamu mengejarnya gitu. Gimana cara mau sampai ke tujuan itu? Mau lewat atas, mau lewat bawah, gini. Artinya cara jalannya ini itu fokus. Fokus gue mau jalan. Kamu berinteraksi dengan orang itu salah satu jalan. Maksud saya ketemu Panji, saya ketemu siapa, itu kan pendukung kan. Iya. Ya, kalau bahasa ininya, ya lu anaknya siapa, temannya siapa, gitu tuh penting. Berpengaruh. Jadi itu jalan juga, jualan, latihan, branding diri, yang lain-lain itu jalan. Sebenarnya jalan itu cara mencapai fokusnya. Nah, yang berikutnya itu ya jangan lupa ya kita berdoa kepada Tuhan ya, karena memang semuanya dari sana gitu kan ya. Jangan sombong ya. Banyak orang yang mencapai itu gampang sih. Mencapai sangatlah gampang. Sangat. Siapa tuh YouTuber yang dari polisi yang di cai. Terus tiba-tiba dia naik. Norman Kamaru. Ya, Norman Kamaru ya itu salah satu contoh mencapai sebuah titik ketenaran itu gampang kan. Tapi mempertahankan apa bisa. Nah, gitu. Jadi ya itu jangan sombong. Sama jangan pikirkanlah strateginya supaya bagaimana. Termasuk saya dengan bisnis saya itu kenapa orang tetap mau mencari kita. Saya bilang gini, tenang, kamu kalau sama saya aman. Sebenarnya bukan karena saya jago, bukan karena kita lebih bagus daripada orang lain, tapi cara kerja kita itu membuat orang ya udah mah pakai dia mah aman, kita udah diurusin semuanya, kemudahan-mudahan gitu. Jadi servisnya menyenangkan. Makanya kalau Pak Win balik lagi ke gitu kan. Jadi itu karena servisnya menyenangkan. Jadi ingat si Anu gitu kan gitu. Itu si Ani gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih gitu. Istri presiden. Bukan salahnya. Anis. Si Ica. Ganti Ica nggak ada kan istri siapa. Ya Capek deh. Jadi gitu. Jadi jangan sombong, itu yang terakhir, humble ya. Kamu ya harus jangan udah mencapai itu. Kadang kan orang udah nyampe. Ini Indonesia kenapa warna seperti ini? Itu karena orang Indonesia sombong. Dari awal saya bilang
Februari Januari itu negara lain udah travel warning. Iya. Lockdown ya. Orang Indonesia sibuk meme-meme yang berenang. Ya di Indonesia nggak bisa nih kena corona. Orangnya jorok, daerah tropis. Minum jamu. Minum jamu itu sebenarnya pale lu. Lah Singapura kena, Singapura itu sama Batam sejajar loh. Malaysia sama Aceh sejajar loh. Iya. Kena. Apa bedanya? Emang bukan katulistiwa. Iya, gitu iya, kan? iya. Akhirnya kena. Nah, itu sama kayak orang Indonesia juga. Kalau main bola coba deh. Saya sangat ingin sangat ingin ngasih tahu ini. Karena dari dulu tuh pemikiran ini itu kadang saya suka cerita sama orang lain. Kayak pemain bola. Indonesia akan menang ketika dia tertinggal. Bukan ketika dia unggul. Percaya deh. Indonesia misalkan Indonesia lawan Malaysia misalkan tendang 1-0 satu Indonesia, ujung-ujungnya kalah pasti. Tapi kalau dia tertinggal dia bisa menang. Karena kalau udah bangga gitu kan, gue udah ngegolin, Jumawa. ya udah ada rasa udah di atas angin. Akhirnya sombong dan kocar kacir ketika disamain terus ketinggalan. Oke, mungkin itu aja ya, karena saya udah nggak tega lihat muka teman saya udah keringat dingin, pucet, berkeringat. Apa lagi? Nah, mungkin dicukupkan aja ya. Ya, terima kasih banyak Terima kasih. Terima kasih Om. Sudah kita recok-recokin rumahnya. Ya, udah dijamu, udah Lain mantap kali sekali. kesempatan kita bisa. Kamu nyanyikan lagu. Oh ya, nanti Pesan dulu ya. abis ini kita ada konten lanjutan Ya, dari ya. ini, kita khusus buat menyanyikan lagu buat kalian. Oke, gitu aja ya. Terima Oke. kasih. Bye. Bye. Sip. Abis ini Main dulu ya, Bang. Aku mau buka ini dulu ya, buka Zoom ini. Sip. latihan juga nggak apa-apa. Ini nggak bisa nyalain. Bareng apa gimana, Pak? Mainnya? Bisa cuman apanya maksudnya lampunya putus. Oh gitu. Ya wes. Gitu. Kasih greng. Oh, yang tahu tadi kesenyum kita. Eh, Atau kita intro dulu baru sekali. Intro dulu Oh, aja. intro dulu baru dia langsung masuk. alangkah. Oh, langsung itu. Kamu langsung ke situ. Terus habis itu balik rendah lagi gitu mungkin ya. Kan nanti Ingat kalau mau dari awalnya. terus Nah. ya udah selesai kan langsung ref. Alangkah senang. Oh, ini aja. Refnya dibuat gini. Kan tadi coba. Ya. Coba tunggu. Tunggu, mati juga. Dia nggak banyak-banyak ini.